Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, di studio saya tidak sendiri karena saat ini saya sudah bersama narasumber untuk membahas bagaimana pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Bersama saya sudah ada Mas Gun Gun Herianto selaku pakar komunikasi politik. Selamat sore, Mas Selamat Gun. sore, Mbak Windy. Ya, Mas Gun, ini Ya, memang menarik. Di hari kedua ini sangat padat. Banyak padat. sekali yang ikut mendaftar Mm-mm. dari calon kepala daerah dan Mm-mm. juga calon wakil kepala daerah Ya. 2024. Yang saat ini tengah berlangsung adalah di wilayah Sumatera Utara dan juga di wilayah Banten. Pertama-tama kita akan membahas mengenai wilayah Banten terlebih Ya. dahulu. Airin dan juga Ade, ini bagaimana menurut Anda, bagaimana peta politik di daerah Banten dan juga bagaimana dinamika politik di sana? Ya, memang menarik ya, salah satu provinsi dengan dinamika tersendiri, intensitas komunikasi politik jelang pendaftaran ini sangat intens, terutama pola hubungan antar aktor, ya, elit yang kemudian berkomunikasi menentukan proses kandidasi. Kemarin kan kita sama-sama tahu Airin itu diusung oleh PD Perjuangan, Iya. kemudian injury time Golkar berubah haluan mendukung juga Airin. Karena sepertinya memang membaca respons yang di akar rumput Partai Golkar itu sendiri ya, selain titik temu di antara elit. Terutama dalam konteks ini adalah faktor Pak Prabowo. Bagaimanapun tentu Airin ya itu punya basis akar rumput yang kuat, terutama bukan hanya di Tangerang Selatan. Kalau kita lihat pola patron clan ya yang terbangun cukup lama sejak era Bu Atut, Banten itu tidak bisa dipisahkan ya dari eksistensi keluarga itu ya. Ya, dan Golkar juga punya basis yang signifikan di Banten. Jadi kita bicara dua hal nih, Mbak Windy. Pertama adalah isu dinamis, kemudian yang kedua adalah pergerakan aktor atau figur. Nah, saya lihat dua-duanya menentukan. Contoh misalnya faktor isu dinamis itu soal kemarin kan Kim Plus ya. Awalnya kan Kim Plus blocking ke Andra Soni ya kan, ya kemudian di akhir dinamika isu itu berubah seiring dengan adanya ruang negosiasi yang meninggi dari Airin ketika misalnya mungkin kehadiran Airin di PD Perjuangan itu menjadi faktor determinan berubahnya ruang negosiasi ya. Karena apa? Tentu Golkar dalam konteks ini di tingkat DPP menyadari bahwa ada lumbung suara ya yang akan terganggu ya, kemudian juga ada tentu logistik di situ ya yang berpotensi juga menjadi problem. Sehingga kemudian kalau Airin dilepas misalnya ke PD Perjuangan tentu akan merugikan secara institusional bagi Partai Golkar. Dan tentu juga keberlangsungan Kim Plus terutama di wilayah Provinsi Banten. Karena kalau kita berbicara tentang wilayah Banten ini, perpolitikannya memang sangat berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya, begitu ya? Ya memang Banten ini identik dengan pola patronase sebenarnya tidak khas hanya di Banten, di banyak daerah. Tetapi bahwa kecenderungan kalau kita lihat penguasaan hulu ke hilir ya, dari sejak eranya Bu Atut, kemudian era sekarang, misalnya sekarang ini ada representasi Andika, kemudian Airin di Tangsel, Bu Tatu misalnya DPD Golkar, dan kemudian ini juga tentu tali temali berkelindan ya, sehingga menjadi sumber daya politik yang kemudian signifikan di Banten. Nah ini sepertinya faktor ini menjadi satu sumber daya yang signifikan dan menjadi bahan negosiasi seorang Airin ketika hendak maju di Banten. Pada saat misalnya Kim kemarin sebelum ada perubahan sikap, itu kan sepertinya melakukan semacam politik afiliatif dengan model Kim Plus tadi, sehingga kemudian Airin tidak punya slot. Ya. Nah,
ketiadaan slot itu membuat Airin membuat namanya BATNA atau Best Alternative ya to Negotiate Agreement. Jadi ini instrumen negosiasi dengan cara dia masuk ke PDI Perjuangan dan betul pada saat PDI Perjuangan tertarik mengusung dengan mempaketkan Airin dengan PDI Perjuangan, akhirnya kemudian ada perubahan sikap di level elit Kimplas untuk kemudian menjaga probabilitas dan eksistensi ya Kim di Banten itu dengan cara tetap memberi ruang akhirnya pada Airin untuk diusung oleh Partai Golkar. Sehingga menurut saya ketika misalnya dua-duanya maju, siapapun di antara yang menang itu tentu tidak akan terlalu beresiko bagi keberadaan Pak Prabowo di kemudian hari gitu kira-kira. Baik pasangan yang diusung oleh Kim maupun diusung oleh sebagian dari Kim itu Golkar dan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sebenarnya kan kompetitor. Betul. Gitu ya. Seharusnya. Tetapi kemudian dengan model paket Golkar PDI Perjuangan kan apalagi Airin di top of the ticket tentu proses komunikasi lanjutannya akan berbeda. Gitu. Baik. Ini juga menarik karena kita ketahui bahwa politik adalah dinamis. Ya, tentunya kita akan membahas lebih lanjut di wilayah-wilayah lainnya, pemirsa. Kami akan jeda sejenak, usai jeda kami kembali. Tetaplah di Breaking News TV.